Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Mufi. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan informasi yaitu mengenai perankingan P3K tahun 2023, yaitu terkait penentu kelulusan, siapa saja yang nantinya pelamar akan lolos dan mengisi formasi di instansi masing-masing. Nah, jadi bagi Bapak Ibu, simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa, admin ingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya, agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu, di sini admin sudah membuat simulasi terkait perankingan P3K tahun 2023. Ini admin akan mengambil contoh untuk jabatan ahli pertama guru kelas. Nah, siapa saja pelamar-pelamar yang nantinya akan mengisi formasi dan lolos di P3K tahun 2023? Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu. Ini misalkan dalam satu instansi Bapak Ibu, dalam satu instansi ini ada 5 pelamar. Yang pertama Irwan, Indah, Dava, Ibnu, dan Ayu. Kemudian kita lihat di sini Bapak Ibu, setelah mengikuti seleksi P3K di tahun 2023, untuk Irwan ternyata ini nilai teknisnya ketika ujian mendapat 290. Kemudian untuk afirmasinya, nah Irwan ini ternyata memiliki afirmasi Bapak Ibu. Nah, kita tahu sendiri untuk pelamar yang memiliki sertifikat pendidik, maka dia akan mendapatkan nilai afirmasi full 100% di kompetensi teknis, yaitu sebanyak 450 poin. Nah, ini memiliki afirmasi sertifikat pendidik. Jadi nilai afirmasinya yang digunakan. Kemudian mansosnya Bapak Ibu, manajerial sosiokulturalnya, Irwan ini mendapat 165 poin. Kemudian wawancaranya ini 30 poin. Nah, ini sudah memenuhi nilai ambang batas untuk jabatan ahli pertama guru kelas. Jadi total nilai untuk yang Irwan ini adalah 645 poin. Kemudian untuk pelamar yang nomor 2 yaitu Indah Bapak Ibu. Indah ini kompetensi teknisnya mendapat 320 dan Indah ternyata juga memiliki sertifikat pendidik Bapak Ibu. Jadi sama dengan Irwan. Jadi Indah ini mendapatkan nilai 100% di kompetensi teknis, yaitu nilai penuhnya adalah 450. Jadi nilai inilah yang digunakan di kompetensi teknis. Kemudian manajerial sosiokulturalnya untuk Indah ini mendapat 173 poin. Kemudian wawancaranya ini 38 poin. Nah, ini juga memenuhi nilai ambang batas. Jadi total keseluruhan untuk Indah ini adalah 661 poin. Kemudian untuk Dava Bapak Ibu, Dava ini nilai kompetensi teknisnya adalah 310 dan Dava ini tidak memiliki sertifikat pendidik. Jadi Dava ini tidak mendapatkan nilai afirmasi. Nah, jadi nilainya tetap 310 untuk yang Dava, jadi tidak mendapatkan nilai afirmasi. Kemudian manajerial sosiokulturalnya ini mendapat 175 poin. Kemudian wawancaranya 35 poin. Ini juga memenuhi nilai ambang batas. Jadi total nilainya adalah 520 poin. Kemudian untuk pelamar Ibnu, ini nilai kompetensi teknisnya adalah 250 dan juga tidak mendapatkan afirmasi sertifikat pendidik Bapak Ibu. Jadi nilainya tetap 250. Manajerial sosiokulturalnya ini sebanyak 159 poin. Kemudian wawancaranya mendapat 30 poin. Ini juga memenuhi nilai ambang batas jabatan ahli pertama guru kelas. Jadi total nilai yang didapatkan oleh Ibnu adalah 439 poin. Kemudian untuk Ayu, ini kompetensi teknisnya mendapat 300, nilai 300. Kemudian afirmasinya Bapak Ibu juga tidak mendapatkan afirmasi. Jadi nilainya tetap 300 karena tidak mendapatkan afirmasi. Kemudian untuk nilai manajerial sosiokultural milik Ayu ini adalah 170 poin. Ini nilai untuk yang Ayu. Kemudian wawancaranya 36. Nilainya Bapak Ibu jadi memenuhi nilai ambang batas semua untuk jabatan ahli pertama guru kelas. Dan total nilai yang didapat oleh Ayu ini adalah 506 poin. Nah, jadi dari kelima pelamar ini Bapak Ibu, ini semuanya memenuhi nilai ambang batas jabatan ahli pertama guru kelas. Nah, jika melihat Bapak Ibu, jika melihat total nilai yang didapatkan oleh 5 pelamar ini, maka nilai yang tertinggi Bapak Ibu, nilai yang tertinggi ini adalah nilai Indah ya Bapak Ibu. Indah ini mendapatkan nilai peringkat 1. Ini berdasarkan nilai Bapak Ibu. Jadi Indah mendapat nilai tertinggi nomor 1. Kemudian nilai berikutnya tertinggi nomor 2 ini adalah Irwan mendapat 645 nilainya.
Kemudian nilai tertinggi 3 adalah si Dava Bapak Ibu. Dava ini 3 mendapat nilai tertinggi 3. Kemudian berikutnya adalah Ayu 4. Kemudian yang kelima adalah Ibnu. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu. Di sini ada hal yang lebih penting daripada total nilai ini, yaitu adalah status dari pelamar itu sendiri. Kita lihat di sini. Untuk yang Irwan, ini statusnya P3 Bapak Ibu, prioritas 3. Kemudian yang Indah statusnya P4. Kemudian yang Dava ini statusnya P2. Kemudian Ibnu statusnya P3. Dan Ayu statusnya P2. Nah, jika melihat total nilai yang didapatkan oleh kelima pelamar ini, dan jika melihat status dari pelamar itu, maka yang berhak mendapatkan formasi terlebih dahulu ini adalah yang akan mendapatkan ataupun yang akan mengisi formasi terlebih dahulu, nilai peringkat satunya terlebih dahulu ini adalah yang si Dava Bapak Ibu. Dava karena dia statusnya P2. Nah, jadi si Dava ini akan mengisi formasi terlebih dahulu karena P2 ini didahulukan Bapak Ibu. P2 didahulukan ketimbang P3 dan juga P4 walaupun nilainya ini lebih kecil. Jadi seperti itu. Jadi P2 terlebih dahulu akan mengisi formasi. Setelah P2 maka akan berlanjut nilai berikutnya Bapak Ibu, yaitu P3. Nah, kita lihat nilai P3 yang mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Nah, ini dia Bapak Ibu, si Irwan. Jadi si Irwan ini akan mendapat formasi urutan kedua, perengkingan ataupun urutan pengisian formasi yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3 ini adalah si Ayu Bapak Ibu. Si Ayu ini urutan ketiga berdasarkan status prioritas. Kemudian yang keempat ini adalah si Ibnu Bapak Ibu. Ibnu ini urutan keempat dan urutan terakhir ini adalah si Indah. Nah, jadi si Indah meskipun mendapatkan nilai tertinggi Bapak Ibu 661, tapi karena statusnya dia P4, maka si Indah ini mendapat urutan paling bawah karena yang didahulukan ini adalah P2, P3, baru P4. Jadi seperti itu. Jadi meskipun Bapak Ibu yang statusnya P2 ataupun guru honorer kategori 2 Bapak Ibu, kategori 2 yang mendapatkan nilai kecil, maka Bapak Ibu jangan berkecil hati karena P2 ini didahulukan terlebih dahulu. Meskipun lawan Bapak Ibu ini mendapatkan nilai tinggi tapi statusnya P3 atau P4, maka nilai yang kecil ini Bapak Ibu akan lolos dengan status P2 tersebut. Nah, jadi seperti itu untuk perengkingan P3K tahun 2023. Nah, ini dia Bapak Ibu urutan pemenang yang sudah dipaparkan oleh ppk.kemendikbud.go.id. Kita lihat di sini untuk pelamar pertama Bapak Ibu. Pelamar pertama ini adalah pelamar prioritas 1. Nah, untuk pelamar prioritas 1 ini adalah pelamar yang sudah lulus nilai ambang batas di P3K tahun 2021 yang lalu. Jadi untuk pelamar dengan prioritas 1 ini tidak perlu tes lagi. Jadi ini sudah mengisi formasi. Namun jika masih ada formasi yang tersedia, maka akan berlanjut ke pelamar prioritas 2 yaitu THK2. Nah, ini dia Bapak Ibu. Nah, jadi si Dava Bapak Ibu, si Dava ini masuk dalam prioritas 2. Jadi didahulukan Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya adalah P3. Nah, ini dia Bapak Ibu, P3. P3 adalah honorer yang mengabdi di atas 3 tahun atau lebih dan terdaftar di Dapodik. Jadi seperti itu. Jadi P3 Bapak Ibu. Jadi P3 masuk yang ini. Dan yang terakhir ini adalah pelamar umum Bapak Ibu, lulusan PPG atau non ASN. Nah, jadi si Indah meskipun nilainya 661, namun si Indah masuk dalam pelamar umum Bapak Ibu P4. Jadi P Indah kalah perengkingan prioritas. Nah, jadi seperti itu untuk perengkingan P3K tahun 2023. Baik Bapak Ibu, itulah sedikit informasi dari admin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.